Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami hormati, yang adil dan bijaksana, dan hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah syarah yang berjudul Moderasi Islam. Secara bahasa, kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua makna. Yang pertama, pengurangan keekstriman, dan yang kedua, penghindaran kekerasan. Secara luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan peninjauan agar tidak melenceng dan tidak menyimpang kepada peraturan yang telah ditetapkan. Berbicara tentang moderasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya pentingnya menjadi teladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang beriman, menjadi umat yang adil dan bijaksana serta moderat dalam memilih, dalam berpikir dan bertindak. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam, bahwasanya firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan kami jadikan kamu umat Islam, umat terbaik. Maksud dari ayat ini ialah di suatu saat kita akan menjadi saksi umat-umat yang lain, akan menjadi saksi manusia, yaitu umat-umat yang lain. Akan tetapi itu tidak akan bisa terjadi apabila kita semua belum bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahid, yaitu saksi atas kebenaran perilaku dan perbuatan kita. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, di akhirat kelak pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya, "Wahai Nuh, apakah kamu telah menyampaikan wahyu?" Lalu Nuh alaihi salam menjawab, "Ya, saya telah menyampaikan peringatan." Kemudian umat Nabi Nuh alaihi salam dipanggil, lalu ditanya, "Apakah dia, Nuh, telah menyampaikan wahyu kepada kalian?" Akan tetapi umat Nabi Nuh menjawab, "Tak seorang pun yang membawakan peringatan kepada kami, tak seorang pun yang menyampaikan peringatan kepada kita semua." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada Nabi Nuh, "Siapa yang bersaksi atas kamu, wahai Nuh?"
Lalu Nabi Nuh alaihi salam menjawab, Muhammad dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai umat yang pertengahan kerana yang pertengahan adalah yang terbaik di antara kumpulan-kumpulan nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Dan umat Islam dilarang untuk berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan menganggap orang-orang yang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan dan menuhankan Isa bin Maryam. Ini adalah salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dilarang untuk berlebih-lebihan, di mana kita dilarang untuk ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Ada dua ciri ummatan wasatan yang melekat pada dirinya, yaitu yang pertama al-khairiyah, yang selalu memilih yang terbaik, mengarah kepada yang terbaik dan afdal dan adil. Dan yang kedua al-bainiyah, yaitu mereka yang tidak berlebih-lebihan dan pula tidak kikir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kebaikan dan baiknya Islam seseorang ialah mereka yang tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak mengerjakan hal yang sia-sia dan mereka pula tidak mengerjakan hal yang tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaannya berada di tengah-tengah yang antara demikian. menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya umat Islam adalah umat pertengahan, dikarenakan yang pertengahan ini adalah umat yang terbaik. Kerana dia berada di pertengahan dan di tengah-tengah kebenaran, dan dia tidak pula ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dan tidak pula menyimpang dengan aturan yang telah disampaikan atau yang telah ditetapkan. Dan juga sebuah peringatan bagi umat Islam, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kejarlah dunia seakan engkau hidup selamanya, dan kejarlah akhirat sedangkan engkau akan mati esok hari. Betapa pentingnya menjadi Islam yang moderat. Kita harus netral, tidak boleh terlalu mengejar dunia dan tidak boleh pula terlalu mengejar akhirat sehingga melupakan dunia kita. Usahakan menjadi umat Islam yang mengejar dunia untuk bekal di akhirat,
jadikan misal sebuah harta, jadikan hartamu itu sebagai untuk mengantarkanmu kepada akhirat, untuk mengantarkanmu kepada akhirat melalui sedekah. Seperti beberapa sahabat yang bersedekah, seperti beberapa sahabat yang bersedekah, mengejar akhiratnya dengan bersedekah, membelanjakan hartanya, membelanjakan semua hartanya hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rugilah manusia yang memiliki harta akan tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi umat Islam, kita tidak boleh ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan tidak boleh selalu membawa yang namanya ekstrem. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana dan adil, dan hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi kesimpulannya, menjadi ummatan wasatan, kita harus menjadi khaira ummah, umat yang terbaik, umat yang selalu dipenuhi dengan keseimbangan, umat yang bahagia di dunia, terlebih-lebih lagi bahagia di akhirat kelak. Kita harus menjadi umat yang netral, tak perlu mengejar terlalu banyak dunia, tapi kejarlah dunia untuk mengejar akhirat. Kejarlah akhiratmu, sesungguhnya duniamu akan mengikuti. Dan jadikanlah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.